Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, untuk anak-anak kelas 12. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang bahasa Indonesia. Materinya yaitu tentang sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Istisna Ningsi, SPD. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Babakan dan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk yang pertama kita lihat yang akan kita pelajari dalam pembelajaran sejarah di sini, yaitu bagaimana cara kita memahami tentang teks cerita sejarah, lalu informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah, dan yang terakhir adalah nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Kita langsung kepada pemahaman teks cerita sejarah. Pada saat kita mempelajari teks sejarah, kita ada beberapa hal yang akan kita pelajari ataupun yang akan kita perhatikan, yaitu tentang pengertian dari teks sejarah itu sendiri, ada fungsinya, ciri, dan juga struktur. Nah, mungkin bagi kalian sudah tidak asing lagi dengan kata sejarah. Dalam benak kalian, sejarah itu apa sih? Sejarah itu yang dimana sampai kapanpun tidak akan pernah bisa kita lupakan. Tapi untuk lebih mempertegasnya lagi, di sini Ibu akan menginformasikan tentang apa sih teks cerita sejarah itu sendiri. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur dalam teks sejarah. Dalam teks sejarah di sini ada beberapa unsur nyata, misalnya di sini ada tokohnya, ada nama tempat, dan peristiwa. Lalu di sini kita langsung kepada, di sini ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah di sini, yang pertama adalah menampilkan latar masa lalu disajikan secara kronologis, isi berupa fakta atau juga fiksi, sering menggunakan konjungsi yang temporal. Di sini kita akan, Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang ciri teks sejarah, yaitu dimulai dengan menampilkan latar masa lalu. Di awal, Ibu tadi sedikit menjelaskan, di mana kalau kita belajar sejarah, berarti kita akan mengingat masa-masa yang sudah lampau ataupun masa lalu, sehingga masa lalu itu akan dijadikan sebagai suatu pelajaran bagi kita. Masa lalu itu mungkin bisa ada yang berupa ada rasa senang, ada rasa sedih. Nah, di sini menampilkan latar masa lalu di sini bahwa karena yang namanya sejarah, kalau sejarah itu kan berarti kita menginformasikan suatu hal yang sudah terjadi. Kita menceritakan apa sih yang pernah kita alami, apa sih yang pernah kita rasakan. Nah, di samping dari teks cerita sejarah di sini menampilkan latar masa lalu, pada saat kita menceritakan suatu sejarah, berarti kita menyampaikannya harus secara kronologis. Mengapa kita menyampaikannya secara kronologis? Karena dari kata sejarah itu tentunya kita mendengarkan suatu cerita yang dimana cerita itu belum tentu kita akan mendengarnya akhirnya saja. Tentu akan menceritakan bagaimana sih asal muasalnya, mengapa terjadinya seperti ini, lalu eh, akhir ceritanya seperti apa. Jadi dalam teks sejarah di sini disajikan secara kronologis atau boleh juga dikatakan secara sistematis. Lalu dalam teks cerita sejarah di sini ada yang berupa fakta atau juga ada yang berupa fiksi. Dalam cerita yang fakta, di sini ada yang dikatakan teks sejarah,
ya. Dalam cerita yang fakta, misalnya kita mengambil suatu cerita ataupun suatu adat kebiasaan ataupun budaya. Misalnya kita sebagai seorang yang tinggal di suatu daerah, Ibu misalnya ambil contoh di daerah Cirebon. Daerah Cirebon itu mempunyai suatu budaya yang sangat kental sekali ataupun sejarah yang sangat kental sekali. Misalnya kita ambil Keraton Kesepuhan. Nah, di sini di dalam cerita Keraton Kesepuhan, di situ akan diceritakan asal muasalnya, pertama siapa yang memimpinnya, sampai akhirnya seperti apa. Nah, di sini juga itu dalam bentuk di mana itu yang dikatakan dengan fakta ataupun kejadian yang sebenarnya. Lalu bagaimana yang fiksinya itu sendiri? Kalau fiksinya itu dalam teks sejarah bisa berupa novel. Nah, lalu di sini yang terakhir adalah menggunakan konjungsi yang temporal. Nah, dari kata konjungsi di sini tentu kalian akan mengetahuinya kalau konjungsi itu adalah tanda penghubung. Nah, bagaimana yang temporal itu? Kita kembali kepada tadi yang di awal menyebutkan bahwa ciri-ciri teks sejarah itu adalah menampilkan latar masa lalu. Makanya di sini temporal adalah di mana konjungsinya menggunakan makna ataupun yang menggunakan makna lampau. Misalnya eh, setelah itu lalu apa lagi ya? Misalnya bisa dikatakan kemudian ya. Nah, itu jadi bahwa itulah ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Lalu kita lanjut kepada ah, di sini teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, lalu teks cerita sejarah berdasarkan fiksi. Tadi Ibu mengatakan bahwa teks cerita sejarah itu ada yang berupa fakta, ada yang juga yang berupa fiksi. Nah, bagaimana yang tadi yang Ibu katakan di situ adalah berita yang fakta, itu bercerita tentang bagaimana sejarah dari suatu daerah, lalu mengapa 17 Agustus di sini dikatakan peristiwa yang sakral sekali? Karena itu merupakan suatu sejarah bagi bangsa Indonesia itu sendiri, tidak akan pernah lupa kapan kita merdeka. Lalu tadi teks cerita sejarah di sini adalah tentang sejarah yang fiksi. Contohnya kita mengambil dari yang novel itu sendiri. Lalu di sini ada struktur teks sejarah. Yang dikatakan struktur teks sejarah di sini ada bermacam-macam. Seperti yang kalian ketahui bahwa struktur teks sejarah di sini sama saja dengan alur. Nah, dari setiap cerita ataupun setiap cerita yang mengandung suatu permasalahan ataupun yang dimana kita ada alur itu bisa dikatakan suatu susunan ceritanya. Sehingga alur itu dibagi menjadi tiga, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, struktur yang ada dalam teks sejarah di sini, yang pertama yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, klimak, resolusi, dan koda. Nah, abstrak itu sendiri mempunyai pengertian yaitu tentang penjelasan singkat tentang suatu peristiwa. Nah, di sini kita menjelaskan apa sih yang terjadi dari teks cerita sejarah itu sendiri. Lalu ada orientasi. Orientasi di sini sama saja dengan pengenalan. Nah, pengenalan sehingga di sini dalam suatu tentunya pada saat kita membuat suatu cerita di sini kita harus berkomunikasi juga dengan tokohnya yaitu dengan mengawali perkenalannya itu sendiri. Nah, lalu ada yang dikatakan dengan komplikasi. Komplikasi di sini ya, komplikasi di sini adalah adanya muncul suatu permasalahan. Nah, permasalahan di sini mungkin saja dipicu dari perkenalan itu sendiri. Karena tentunya ketika kita mengenal ataupun kita bercerita tentang suatu sejarah, maka kita juga akan menghadapi ataupun mengalami suatu konflik, ya.
Sehingga muncullah di sini permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, setelah komplikasi yaitu kepada klimaks. Klimaks di sini adalah suatu alur yang ceritanya sedang memuncak, yaitu berasal dari komplikasi itu sendiri. Kalau dalam komplikasinya di sini tidak bisa diselesaikan, maka di sini ceritanya pun akan memuncak. Klimaks itu adalah satu tingkatan yang eh, sangat tinggi, ya. Lalu di sini ada yang dikatakan dengan resolusi. Setelah cerita itu mengalami beberapa tahapan, mulai dari orientasi, komplikasi, klimaks, lalu kita akan menuju kepada resolusi. Nah, resolusi di sini adalah suatu di mana di dalam ceritanya itu ada penyelesaiannya. Tentunya setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Nah, dari penyelesaian ini kita bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya yang terjadi ataupun konflik apa yang terjadi pada cerita tersebut. Nah, jika resolusi di sini sudah ditemukan, maka kita akan langsung kepada koda. Koda itu ending ceritanya seperti apa? Ya, apakah ceritanya itu membuat kita penasaran atau membuat cerita itu menjadi suatu apa ya, suatu cerita yang bagus gitu. Nah, setelah struktur, kita langsung kepada fungsi teks sejarah. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang struktur, kita langsung kepada fungsi teks sejarah itu sendiri. Fungsi teks sejarah itu ada yang bersifat rekreatif, inspiratif, instruktif, dan edukatif. Nah, kadang kita sering dengan keluarga jalan-jalan. Tujuannya jalan-jalan itu untuk melepaskan rasa lelah, ya. Tapi sejarah itu ataupun kita jalan-jalan itu tentunya kita bukan kepada suatu hal, misalnya kita pergi ke mall, tapi kita juga bisa pergi ke tempat sejarah. Sehingga sejarah itu dikatakan sebagai yang rekreatif. Nah, rekreatifnya itu sendiri adalah eh, kita mengalami suatu penyegaran. Dalam artian penyegarannya di sini apa yang kita rasakan setelah kita membaca suatu teks sejarah ataupun kita melihat budaya-budaya yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, lalu yuk, ada lagi setelah rekreatif di sini adalah inspiratif. Nah, inspiratif di sini adalah eh, setelah fungsi sejarah di sini bisa menjadikan suatu ilham ataupun menjadi suatu pemikiran kita, apa sih, mengapa sih kok seperti ini sejarah yang berupa fakta ataupun yang berupa fiksi, ya. Lalu yang ketiga adalah instruktif. Nah, instruktifnya di sini adalah sebagai suatu dasar untuk melakukan sesuatu. Nah, kata instruktif di sini berarti apa sih yang harus kita lakukan setelah kita membaca teks sejarah itu sendiri? Ya, lalu ada yang terakhir yaitu secara edukatif. Nah, edukatif itu yang seperti apa? Yaitu kegiatan yang mendidik, ya. Nah, mengapa edukatif itu masuk ke dalam fungsi teks sejarah? Ya, di sini kita memang harus mendidik, khususnya untuk diri kita sendiri harus tahu apa itu sejarah, khususnya sejarah untuk negara kita itu sendiri ataupun daerah kita itu sendiri. Nah, di sini ada unsur-unsur pembangun teks cerita sejarah, ya. Ada informasi dalam teks cerita sejarah. Lalu di sini ada langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, pada saat kita ingin menemukan informasi, kita membaca teks itunya sendiri ataupun novelnya dengan secara seksama.
ya. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi. Dari kata mengidentifikasi di sini kita mencari tahu apa sih ya pokok isi dalam teks cerita ataupun novel sejarah itu sendiri, ya. Eh, Mengidentifikasi di sini adalah mencari hal-hal yang penting, ya, hal-hal yang penting dari isi suatu cerita. Nah, setelah kita mengidentifikasi, kita mengetahui pokok isinya, tadi kan kita mencari suatu hal-hal yang penting. Setelah kita mencari, lalu kita em, apa ya? Setelah mencari, kita menemukan. Lalu yang harus kita lakukan adalah mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah yang tadi kita identifikasi. Kita lanjut kepada, nah, unsur-unsur pembangun teks cerita sejarah. Mungkin bagi kalian, unsur-unsur pembangun teks cerita sejarah sudah kalian pelajari ketika kalian SMP lah, lebih kepada di SMP-nya. Karena yang namanya dalam sejarah itu unsur pembangunnya tidak pernah lepas yang dikatakan dari unsur intrinsik ataupun ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik di sini adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Sedangkan ekstrinsiknya di sini yang membangun karya sastra dari luar. Kita perhatikan bahwa dalam intrinsik di sini ada tema, amanat, tokoh atau juga penokohan, sudut pandang, ada latar, ada juga alur. Nah, di sini tema kita buat temanya itu seperti apa? Karena yang namanya tema dan judul di sini akan berbeda. Kalau tema itu dikatakan sebagai kata yang umumnya, misalnya kita ambil contoh membuat temanya tentang apa ya, sejarah Cirebon. Nah, sejarah Cirebon tentunya kita di Cirebon itu ada beberapa yang menjadi suatu objek penelitian ataupun ada beberapa sejarah yang akan kita pelajari ataupun kita identifikasi. Lalu ada yang dikatakan dengan amanat. Amanat di sini kita bagi dua. Amanat itu bisa disampaikan oleh si pengarang atau juga oleh orang yang sudah membaca cerita teks sejarah. Lalu ada yang dikatakan dengan tokoh atau juga penokohan. Nah, perbedaan antara tokoh dan penokohan di sini, kalau tokoh itu kan berarti orangnya. Sedangkan kalau penokohan itu adalah karakter ataupun sifat dari tokohnya itu sendiri. Mungkin Anda sudah mengenal penokohan itu ada yang antagonis, ada yang tritagonis, ya. Nah, lalu ada yang dikatakan dengan sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini bisa kepada sudut pandang orang yang ke satu, orang yang ketiga. Nah, latar. Latar di sini adalah tempat. Tempat di mana terjadinya suatu peristiwa. Sehingga latar di sini merupakan di mana tempat kegiatan ataupun tempat terjadinya. Nah, di sini ada yang tadi alur. Nah, tadi alur itu sama saja dengan yang tadi dijelaskan di awal, yaitu ada strukturnya. Nah, itu yang boleh dikatakan dengan atau bisa dikatakan dengan alur. Alur itu ada yang berupa maju, mundur, dan juga campuran. Tadi Ibu sudah menjelaskannya. Lalu eh, ada ekstrinsiknya. Nah, di sini karena di sini menyangkut ke dalam teks cerita sejarah, kalau sejarah itu kan ada kaitannya dengan pemerintahan. Dalam artian pemerintahan di sini eh, pemerintahan di sini pastinya akan mengetahui cerita ataupun asal muasal daerahnya. Contohnya kalau kalian tinggal di suatu desa ataupun kalian tinggal di suatu desa, tentunya kalian akan bertanya, ini mengapa sih desa saya dikatakan sebagai desa ini namanya? Tentu ada sejarahnya. Sehingga kita untuk lebih mengetahuinya, kita akan bertanya ke orang yang memang paham, biasanya orang pemerintahannya itu sendiri. Lalu di sini adalah corak penceritaannya. Nah, corak penceritaannya di sini karena di sini sejarah,
mungkin kepada berceritanya tentang budaya. Lalu unsur keagamaannya. Nah, unsur keagamaannya di sini kental sekali ya dalam unsur keagamaan karena dalam teks sejarah itu tentunya ada kaitannya dengan unsur keagamaannya. Lalu ada unsur politiknya, ada unsur ekonomi dan juga ada unsur sosial. Nah, itu adalah unsur pembangun teks cerita sejarah bisa dilihat dari unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Setelah kita mempelajari tentang unsur-unsur yang ada dalam teks sejarah, kita eh, bisa melihat di sini ada nilai-nilai yang ada dalam teks cerita sejarah. Ada yang nilainya moral, ada nilai kepahlawanan, ada religius, ada budaya, dan juga ada sosial. Nah, di sini kalau kita melihat dari nilai moralnya itu sendiri, ya, kalau kita berbicara, mungkin kalian sering mendengar kata moral, ya. Moral itu berarti tindak tanduk kita bagaimana kita berperilaku, ya, dalam suatu budaya masyarakat itu sendiri, ya. Lalu yang kedua adalah kepahlawanan. Nah, karena di sini menceritakan tentang teks sejarah, tentunya akan dimunculkan kepahlawanan. Nah, kepahlawanan itu yang seperti apa? Yang contohnya kepada cinta tanah air itu sendiri. Nah, lalu di sini ada religius. Nah, religius di sini adalah tumbuh kembangnya kehidupan beragama. Ya, tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari di sini ada akidah, ada ibadah dan juga ada akhlak. Nah, di sini biasanya sejarah itu kental sekali ya. Lalu ada yang katakan dengan budaya. Nah, budaya ini memang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Ya, budaya itu adalah suatu adat turun-temurun yang ada di lingkungan kita. Lalu yang terakhir adalah nilai sosial. Ya, berarti nilai sosial di sini adalah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang wajib dipatuhi. Ya, itu. Kita langsung. Bagaimana anak-anak? Eh, dari apa yang sudah Ibu jelaskan, mulai dari apa itu sejarah, unsur dari sejarah, lalu nilai-nilai yang ada dalam sejarah. Nah, itu tadi sudah Ibu sampaikan. Ibu membatasinya sampai kepada nilai-nilai dalam teks sejarah. Nah, kalau kalian sudah paham, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian uh, untuk menjawab, ya, menjawab di sini soal yang dimana manakah yang Anda anggap relevan dengan teks cerita sejarah. Nah, di sini ada inspirasinya. Kalian tinggal nanti checklist saja, lalu disertakan alasannya. Nah, eh, cukup sekian materi yang Ibu ajarkan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.